Melihat masyarakat kebanyakan menggunakan sabun dari luar NTT, membuat Agustina Ratu dan suaminya Yusuf Lado menciptakan sabun cair dan bubuk dari bahan-bahan lokal di NTT. Walau ada banyak waktu, tenaga, dan dana yang terbuang, keduanya masih tetap menggeluti bisnis ini sebagai bentuk persembahan bagi bumi Flobamora. Itu berawal dari saya waktu itu kepingin mau jadi agen sabun, ambil dari luar. Setelah sampai di luar, saya dibilang bodoh sama itu. Iya, dibilang, lihat itu orang timur NTT itu bodoh. Kenapa dia bilang bodoh sama saya? Jadi saya waktu itu sempat marah, kenapa dibilang bodoh? Dia bilang, masa sabun saja ambil dari Jawa gitu. Saya tanya sama dia, Bapak ini sarjana kimia kah? Dia bilang bukan, saya sarjana agama. Loh, sarjana agama bisa bikin sabun. Pasti saya bisa buat sabun. Kalau begitu karena Bapak bilang saya bodoh, Bapak ajak saya bikin pintar, bikin sabun, saya bilang. Nah dari situ dia ajak, tapi ajak begitu saya tidak fokus, maksudnya pulang baru saya cerna pikir bisa kenapa saya itu bisa. Nah, dari situ kita belajar. Sudah waktu itu Bapak pelajari bahan-bahannya secara otodidak saja, belajar sambil praktek. Berulang kali sampai kita ruginya sangat banyak sekali kita untuk belajar ini buat sabun itu. Memang awal tuh sangat sulit, sampai titik terakhir tuh kita coba duluan, kita kasih tetangga-tetangga, kasih ke keluarga. Kalau mereka bilang, oh ini belum, sampai pada titik terakhir sudah oke, kami harus ke laboratorium dulu. Dicek di sana, mereka bilang sudah bagus dan tidak berbahaya, sudah kita lanjutkan. Saya SMA-nya IPS ya, S1-nya akuntansi, S2-nya keuangan. Nah memang, tapi begini, jangan salah, belajar sekarang ini bukan lagi karena sekolah. Di begitu banyak referensi yang kita lihat di YouTube, di Google, segala macam, ya sudah tentu referensi-referensi itu kita baca dan kita uji coba. Ya bukan langsung telan bulat-bulat, ini Google bilang begini, langsung begitu tidak. Kita lakukan penelitian, uji coba, kemudian referensi itu apa yang ada di Google itu kita harus pelajaran lagi item per item. Ya ini untuk apa, nama bahannya apa, semua bisa diproduksi di NTT sebenarnya. Walaupun kita masih berharap ada pasokan bahan lain dari luar, tapi harus rajin melakukan penelitian dan uji coba. Nah sudah tentu penelitian ini membutuhkan dana yang besar, dan itu kita tidak bisa berharap sama orang. Sama pemerintah juga tidak, karena pemerintah bukan hanya melihat kita, ada banyak orang yang perlu yang membutuhkan pertolongan pemerintah, sehingga harus ada keberanian untuk mengeluarkan uang pribadi walaupun rugi untuk daerah ini. Awal tuh kayak ya aset mobil, rumah kita sudah jual untuk mempertahankan ini, karena lama baru dia bisa jadi sabun yang paten yang jadi sementara itu kan kita butuh modal untuk belajar. Nah belajar itu butuh modal banyak. Nah itu kita buang bahan. Nah kita campur ini bukan campur 1-2 kilo. Kita drum. Sabun yang bagus itu banyak pengorbanan. Kalau saya napas panjang berhenti. Sejak 2015 membangun UMKM Rede, pasangan dari Sabu NTT ini mulai memasarkan produk mereka di daratan timur. Minimnya dana dan ketiadaan pabrik kemasan, serta kecenderungan masyarakat NTT yang fanatik pada sabun luar menjadi kendala yang harus mereka hadapi. Meski demikian, asa terus ada bagi keduanya. Penjualan kita sudah sampai daratan timur sudah sih, Kepa, Tangga, Malaka.
tapi baru di sekolah-sekolah. Mereka ambil tuh per paket. Jadi satu, punya semua tuh mereka ambil satu paket tuh cuma 100.000. Ini, segini nih 100.000 satu paket. Di Kota Kupang sebenarnya bagus di sekolah-sekolah. Hanya kan di kotanya kan sudah ada fanatik merek toh. Jadi pandai-pandai kita untuk meyakinkan mereka, yang mereka ambil. Tinggal ini pemasaran saja. Karena sabun baru dan belum dikenal di masyarakat, jadi butuh lebih giat lagi untuk mempromosikan. Mungkin lewat YouTube bisa, atau mungkin lewat iklan-iklan bisa, tapi itu juga semua memerlukan modal. Jadi kita pelan-pelan, kalau bisa bantu dari YouTube atau lewat iklan-iklan atau lewat media sosial bisa. Karena kita punya sabun, sebenarnya kalau menurut hemat saya itu sudah berbusa, hanya yang masyarakat ini busanya tinggi gitu. Kalau belum tinggi tidak bersih. Padahal membersihkan pakaian itu bukan busa sebenarnya, tapi karena sudah biasa dengan produk yang busanya tinggi, mereka mau kita pun juga. Saya bilang beda dengan saya punya, karena busa itulah yang membuat tangan kita rusak. Tujuan cuci kan bersih. Posisi ini NTT yang sering kekurangan air ini sangat bagus kalau untuk sabun kami sebenarnya. Karena tidak perlu cekur 2-3 kali dia sudah bersih, 1 kali 2 kali sudah langsung, tidak perlu lagi pakai air. Dengan ini kemasan masih ini kan belum ada di Kupang. Kemasan kita beli dari luar, jadi kendalanya di situ. Kemasan sama bahan yang dua itu 20% itu di sana. Kita harus beli dalam jumlah banyak sehingga bisa hemat di biaya ongkos. Kemasan kita beli dalam jumlah banyak kan. Tidak bisa sampai 1.000 besar, tidak mungkin. Kita beli itu 10.000 ke atas. Rugi kita kalau beli sedikit. Kita butuh nih pemerintah ada nih pabrik kemasan lebih bagus sehingga kita tidak perlu beli di sana lagi. Dari tahun ke tahun kalau diundangkan UKM itu hanya minta pabrik kemasan, sehingga kita tidak perlu lagi minta kemasan dari jalan. Kita berharap ada penghargaan dari masyarakat NTT terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh kami anak-anak NTT di semua UKM ya, bukan khusus sabun ini saja. Bahwa kita anak-anak NTT mencoba untuk melakukan sesuatu untuk menggali potensi-potensi yang ada di daerah ini, terutama bahan-bahan lokal yang kita bisa olah. Dan itu bisa sukses kalau ada penghargaan dari masyarakat untuk menjadi produk ini. Nah, sudah tentu produk-produk ini ketika kita luncurkan ke pasar, sudah tentu sudah ada izin yang telah dipenuhi, sehingga tidak usah khawatir menggunakan produk ini, terutama sabun NTT yang merupakan produk kami dan merupakan satu-satunya yang diproduksi di NTT. Lalu bahwa ada kekurangan, kelemahan dari produk-produk ini sudah tentu ada kalau tidak ada sempurna. Dan kami juga sadar bahwa kami tidak akan mungkin memuaskan semua pihak dalam satu hal. Nah, tapi harapan itu tetap ada bahwa daerah ini akan bisa lebih cepat maju ketika masyarakatnya bersatu untuk bisa menghargai upaya yang dilakukan oleh anak kita di Kupang, di NTT pada umumnya, dengan menggunakan produk-produk yang telah diproduksi di sini. Kalau masyarakat NTT sudah pakai akan membantu juga anak-anak, paling tidak pengangguran lah akan berkurang, karena pasti kita butuh tenaga kerja dari NTT juga kan, dan perputaran uang juga ada di sekitar NTT saja. Bukan ini kami saja yang maju, tapi ada unit-unit lain yang mungkin akan maju, seperti yang punya lahan garam, lahan minyak kelapa, lahan kelor, lahan gula sabut. Itu mereka kan pasti juga akan dapat imbasnya dari
adanya produksi sabun ini. Bahan yang ada di NTT yang kita pakai 80%. Untuk masyarakat NTT, saya berharap kalau ada sabun di NTT, kenapa pakai sabun lain? Toh hasilnya juga tidak kalah dengan produk yang lain.